Subscribe. Subscribe. Apapun di dunia ini pasti punya asal, punya awal. Nah, asal dan awal itu menjadi penting bagi manusia masa depan untuk memahaminya. Makanya peristiwa-peristiwa besar ini selalu diingat agar orang itu nggak lupa, agar nggak jumawa bahwa seolah-olah yang ada hari ini adalah murni keberadaannya. Nah, peristiwa itu pasti ada waktunya, ada orangnya, dan ada peristiwa yang ditinggalkan. Itu pasti ada. Nah, orang Islam itu diajari betul sama Allah agar gak lupa. Makanya peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam ini selalu dijadikan tonggak-tonggak peringatan. Makanya setiap tahun ada peristiwa-peristiwa untuk mengingatkan bahwa asal muasal Islam itu dari Rasulullah. Kemudian ada peringatan-peringatan berikutnya. Hijriyah. Itu peringatan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Aktornya ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Sehingga akhirnya kita mengenal bahwa ada sosok-sosok yang berjuang pada waktu itu. Kemudian ada peristiwa nuzulul Quran. Kita tahu beberapa orangnya ada. Ada Rasulullah, ada Malaikat Jibril, ada Siti Khadijah, ada Waraqah bin Nufail. Akhirnya kita mengenal bahwa di masa lalu itu ada orang-orang besar. Ada orang-orang yang memang menjadi tonggak dari kehidupan kita hari ini. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang selalu kita peringati. Isra Mi'raj. Di situ ada cerita tentang Buraq. Ada cerita tentang bagaimana Rasulullah dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Ali. Jadi setiap peristiwa itu ada aktornya, ada orangnya. Nah, manusia itu karena mudah lupa. Makanya Allah itu mengajarkan kita untuk mengenal aktor peristiwa dan tinggalan-tinggalannya. Agar kita ini gak lupa. Tertua dalam sejarah manusia itu diabadikan oleh Allah. Sejarah tertua itu diabadikan. Bahkan sampai sekarang kita ini tidak boleh melupakannya. Tonggak pertama itu disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi Ka'bah itu adalah landasan pertama, tonggak pertama manusia di dunia. Makanya kemudian ada seorang nabi besar mencari itu. Membawa anaknya namanya Ismail, membawa istrinya namanya Hajar. Dan kita tahu itu ada di dalam Al-Quran. Untuk apa? Mencari itu tonggak pertama. Kemudian di situ berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan anak cucuku di sini. Di padang yang tidak ada apa-apa, tapi ini adalah tempatmu yang paling suci. Nabi Ibrahim ini tokohnya dikenalkan sampai hari ini. Tempat berdoanya diabadikan oleh Allah, dikasih nama Maqam Ibrahim. Itu ada di samping Ka'bah. Bersama Nabi Ismail dikasih tanda namanya Khijr Ismail. Dan Nabi Ismail kemudian disembelih walaupun gak jadi karena diganti sama domba. Kemudian ada di situ aktornya namanya Siti Hajar berlari mencari air dari Sofa Marwah. Dan itu tidak boleh dilupakan. Makanya setiap tahun kaum muslimin kalau punya kekuatan, man istata'a ilaihi sabila, suruh berkunjung ke sana. Suruh berkunjung ke sana. Dan ini banyak yang berkunjung dan belum pulang di ibadah haji. Itu peristiwa-peristiwa besar. Jadi manusia itu punya peristiwa dan punya tokoh. Ini yang gak boleh lupa. Kemudian ada tonggak bersama awal pertemuan manusia di muka bumi. Manusia pertama itu Nabi Adam. Yang kedua adalah Siti Hawa. Dipisah bertahun-tahun, hampir 300 tahun. Akhirnya setelah 300 tahun dipertemukan oleh Allah.
titik pertemuannya itu diabadikan oleh Allah. Namanya Jabal Rahmah. Dan orang setiap tahun harus berkunjung ke sana. Bahkan ibadah haji pun tidak sah kalau tidak wukuf di Arafah. Sekarang terlihat batu. Tapi di situ dulu berderai air matanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Sampai kemudian manusia berubah. Punya bangsanya masing-masing, punya negaranya masing-masing, dan salah satu keturunannya ada yang geser ke sini ke tempat namanya Tasikmalaya. Loh, oh itu tidak boleh dilupakan. Yang geser ke sini jadi kecil-kecil, pesek-pesek kayak begini. Yang geser ke tetap di Arab, cantik ganteng, rambutnya ikal. Yang geser ke Cina, tembem-tembem sipit-sipit gitu. Yang geser ke Afrika jadi hitam gosong. Yang geser ke Eropa jadi tinggi besar rambutnya merah. Kita cuma dipesan sama Allah, ya ayuhan nas, manusia. Nah ini manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-Rahmah itu titik pertama dulu, makanya orang Islam disuruh nengok itu biar gak lupa. Kalau ketemu manusia sesungguhnya pada dasarnya awalnya sama. Jadi seluruh manusia itu bersaudara. Makanya orang Islam gak boleh menghina bangsa yang lain. Karena awalnya satu bapak, satu ibu. Tinggal sekarang kemudian saling mengerti aja. Kalau yang sana cantik ganteng kayak orang Arab. Ya sudah gak apa-apa. Orang Arab memang cantik sama ganteng. Karena Allah ngasih tanah Arab itu. Tanah yang gersangnya luar biasa. Enggak ada air, susah, tanaman juga susah. Tanahnya panas, makanya ya harus ganteng. Kenapa? Biar kalau enggak mandi tetap ganteng. Nah kalau dibikin jelek kayak kita, kalau enggak mandi tambah jelek. Di sana, ini bangsa. Kenapa kemudian yang ke Cina berubah jadi tembem-tembem sipit-sipit gitu? Karena di sana itu kalau musim dingin, saljunya turun, mataharinya keluar. Jadi putih semua silau, lama-lama ya kriip-kriip begini. Lah kenapa yang Eropa itu tinggi besar rambutnya merah? Karena di sana harus dibikin gede, karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Makanya harus dibikin besar. Loh, orang Eropa itu kalau udah kena musim dingin, ya Allah, min 41 derajat. Ini gak ada apa-apanya. Min 41 derajat. Dinginnya luar biasa. Makanya orang Eropa itu kalau persiapan musim dingin, waduh persiapannya banyak. Karena kalau sudah musim dingin, dia gak punya ikan. Ikan gak ada di Eropa kalau musim dingin. Karena seluruh sungainya membeku jadi es. Makanya orang Eropa itu kalau musim dingin, makan ikan yang diawetkan di musim panas namanya sarden. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong kita ini setiap hari ada makanan ikan. Cari di sungai, cari di empang. Kalau nggak ada ikan, kodok juga ada. Loh, ini negeri kita. Makanya nggak usah membayangkan jadi bangsa yang lain. Kita Indonesia. Orang Eropa kalau musim dingin, dia nggak punya matahari. Mataharinya hilang 4 bulan. Kulit perempuan kehilangan pigmen. Makanya orang Eropa kalau musim dingin kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tekek itu. Makanya dia berusaha mencari matahari. Makanya orang Eropa kalau musim dingin dia pergi ke Indonesia cari matahari. Dia berada di pantai-pantai di Indonesia untuk apa? Berjemur. Makanya di sini kalau mereka jangan sampai Tasik mengeluarkan perda, turis ke sini harus pakai jilbab. Beliau ini perda syariah terus tiba-tiba pakai jilbab. Ya jangan. Mereka ke sini itu bukan mau pamer, mereka itu mau berjemur. Kalau orang Jogja bilangnya dede. Berjemur, makanya mereka itu berjemur ke sini karena di sana tidak ada matahari. Begitu sampai di sini dia tunjukkan, ini loh kulitku dia. Makanya orang Eropa itu punya tradisi menyambut matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit disambut, matahari terbenam disambut. Maka mereka punya tradisi lihat sunrise sama sunset. Lah orang Tasik ngapain kalian? Ikuti kita lihat sunrise, lihat sunset.
Wong setiap hari jam 11 siang buka pintu keluar matahari. Lah ini mesti paham, ta'aruf, mesti ngerti. Orang Eropa musim dingin gak punya sayur. Seluruh sayur itu rontok di musim gugur. Gak ada daun kalau musim gugur itu. Udah kayak kiamat kalau orang Eropa. Makanya orang Eropa itu mengawetkan sayur. Orang Korea mengawetkan sayur. Sayur di Korea diawetkan selama 25 tahun. Sawi, namanya kimchi. Kita sayur setiap hari ada. Di Eropa kalau sudah musim gugur yang tidak rontok cuma daun cemara. Itu aja yang gak rontok. Makanya orang Eropa itu kalau Natal pakai daun cemara. Karena bulan Desember itu yang tidak rontok cuma daun cemara. Jadi jangan kemudian menganggap daun cemara itu daun hebat. Anda biasa aja karena cuma itu yang gak rontok. Makanya Natal itu pakai daun cemara. Coba kalau Natal itu aslinya tasik. Bisa pakai daun jambu, bisa pakai daun apa saja. Maka gak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Jangan, itu karena waktu itu gak ada. Jadi semenjak kapan pohon itu punya agama? Gak ada. Beda dengan rendang ya. Kalau rendang emang punyanya orang Minang gitu. Jadi jangan sekali-sekali bikin rendang babi. Karena kita terbiasa taunya rendang itu sapi. Jangan bikin aneh-aneh. Nah, jadi itu harus dipahami. Kenapa orang Eropa itu cari perang kemana-mana. Cari minyak, cari batu bara. Karena orang Eropa itu kalau musim dingin harus dijamin turbin listriknya nggak boleh mati. Karena kalau mati pendinginnya mati, pemanasnya mati. Musim panas pakai pendingin, musim dingin pakai pemanas. Maka teknologinya orang Eropa itu air condition atau AC. Di sini enak, nggak panas, nggak dingin. Teknologinya cukup sarung. Iya kan kalau kedinginan kemulan sarung, kalau kepanasan kebut-kebut sarung enak di sini. Negeri paling enak. Saya ini penjelajah dunia. Sampean aja taunya cuman Cikalong. Ya kan? Bojongadir. Iya, taunya paling Pangandaran. Saya tahu. Jadi betapa nikmatnya menjadi orang Indonesia. Jadi makanya kita harus tahu ini, tahu dulu. Orang Eropa itu kalau sudah musim dingin, wih itu Masya Allah, butuh kalori. Kita enak di sini. Seumur-umur makan kobes juga hidup. Wih ini loh negara ini enak. Orang Cina itu gampang beranak. Makanya penduduknya itu hampir 2 miliar orang. Setiap hari negara itu mikir kasih makan 2 miliar orang. Makan semua. Sementara gandumnya orang Cina itu nggak cukup dimakan oleh orang Cina. Kurang luas tataran yang untuk nanam gandum. Makanya mereka kalau nanam gandum cuman sedikit diolah jadi mie panjang-panjang. Makannya pakai sumpit biar awet. Coba kalau tradisi makannya kayak orang Tasik dicabuk gitu. Walau udah minggu habis. Makanya mereka ayam dipercepat hidupnya jadi 30 hari. Makan kambing nggak cukup. Karena kambing itu pentilnya 2, anaknya 1. Makanya mereka cukupnya makan babi. Dulu sama jangan ribut. Di sana yang bisa mencukupi kebutuhan itu. Makanya orang Cina kemana-mana cari kehidupan. Orang Afrika kenapa hitam? Sampai nggak usah komplain. Karena Allah nitipkan singa itu di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Lah kira-kira begitu, nggak ada dalilnya. Sampai percaya ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Bukan rukun iman. Lihat, di sana kalau dikejar singa terus putih lari kemana? Lah kalau hitam kan tinggal tengkurap udah nggak kelihatan. Lah kenapa orang Afrika itu masih sering kelaparan? Karena nenek moyangnya orang Afrika nggak seperti nenek moyang kita. Nenek moyang kita ketika punya anak yang mengganggu kehidupan manusia, dia direlokasi, dijauhkan. Makanya hantu dijauhkan. Makanya kampung-kampungnya orang Indonesia itu tidak ada hantunya, paling hantu kelas genderuwo kan. Hantu-hantu yang serem taruh di Cirebon di hutan larangan. Kalau yang di Jawa Tengah taruh di Alas Purwo, itu relokasi hantu. Di Jawa Timur taruh di Alas Purwo, jadi enak. Ular juga udah digeser kemana. Lah di Afrika gimana mau nanam padi? Habis dimakan burung pipit.
Karena burung pipit Afrika itu jumlahnya triliunan. Sekali turun itu habis tanam padi. Nah burung pipitnya Afrika itu diekspor oleh orang Indonesia, diimpor ke sini. Di sini dikasih nama blackstrut. Harganya 30 juta satu ekor. Itu burung pipit Afrika. Nanam jagung, habis dimakan burung betet di Afrika itu. Karena betet Afrika besarnya seperti mentok. Namanya makau. Nanam ubi dimakan celeng, makan babi. Nanam pisang habis karena monyet Afrika sekali makan satu tandan habis. Karena gedenya sak sapi namanya gorila. Di sini enak paling satu dua. Nah itu berat di sana. Nah kita di Indonesia matahari tidak pernah ingkar janji. 24 jam selalu hadir. Kita daun tidak pernah rontok. Selalu ada daun. Hawa tidak panas, tidak dingin. Air selalu mengalir sepanjang waktu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Makanya tempat paling indah di dunia ada namanya Indonesia. Maka kita bangga jadi orang Indonesia. Maksudnya gak usah bayangkan sampai jadi orang Eropa. Gak usah. Kasih rambut hitam. Di merah-merah kayak orang Eropa. Akhirnya jadi LKMD. Kata orang Jogja, LKMD itu apa? Londo kok mendasi. Apa kalau bahasa Sundanya itu? Kepalanya saja. Nah, ya itulah si borokokok. Nah ini makanya bangsa-bangsa itu selalu pengen ke sini. Jadi jangan dikira kita ini mutiara dunia. Kehidupan paling indah. Tahu-tahu kita ngaji dapat hujan. Orang Arab itu merindukan hujan itu seperti merindukan kekasih ribuan tahun. Makanya begitu hujan turun orang Arab itu semua keluar rumah. Buka diri. Sampai disebut minas sama imaan mubarakan. Air dari langit air barokah. Oh kalau hujan itu syukuran orang sana motong kambing. Sini hujan nyantai. Gini. Bawa payung, udah enak sambil alhamdulillah hujan. Di negeri kita, negeri hujan. Kalau musim kemarau, daun-daun mengering, begitu kena hujan seminggu, hijau semua. Recovery-nya cepat. Kita punya negara Indonesia yang luar biasa hawa tidak panas. Makanya dunia sedang meramal ini. 2040 seluruh bangsa di dunia akan mengalami krisis gelombang 2. Krisis pertama krisis pangan. Krisis kedua, krisis energi. Krisis ketiga, krisis air. Negara-negara dunia sedang panik sekarang karena 2040 akan ada krisis air. Kita di sini air, sampai banjir-banjir. Jadi sulit kita membayangkan bahwa Indonesia akan krisis air. Air di mana-mana di Indonesia. Di sini punya situ-situ, punya bendungan-bendungan, punya waduk-waduk, punya. Sana sudah membayangkan krisis makanan, di sini makanan melimpah. Mulai dari jagung, mulai dari padi, mulai dari tales, mulai dari uwi, apa dan lain masih banyak. Di sini negeri beraneka ragam, bahkan hantu paling banyak di Indonesia. Di Arab itu ada jin, di Eropa ada ghost, di Cina ada vampir, zombie. Di sini hitung, genderuwo, kolor hijau, ya kuntilanak, pocong, suster ngesot, banyak. Kalau hijau tuyul, itu IKE KKN. Nah ini negeri, orang sana sudah ribut energi. Indonesia nyaman kalau 2040 ada krisis energi di Indonesia aman. Kalau berbicara energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia, berbicara tentang energi matahari. Kita punya waktu terpanjang dunia 3 jam berbicara tentang energi panas bumi. Kita negeri cincin api. Aman. Makanya nyaman. Makanya ketika ada COVID kemarin Eropa kalang kabut itu waduh habis semua. Kita di sini nyantai. Waktunya pakai masker. Ya, tapi negara juga tidak hancur kayak negara-negara Eropa. Cina itu tekor. Kita alhamdulillah masih bisa berjalan walaupun terseok-seok, walaupun anggaran-anggaran besar yang tadinya untuk jalan, untuk pembangunan sarana prasarana habis untuk menyelamatkan manusia.
Jadi untuk apa bangun jalan kalau manusianya mati? Lebih baik menyelamatkan manusianya dulu, jalannya menyusul. Program-program yang lain menyusul. Jadi maafkanlah kalau Pak Bupati kekurangan anggaran untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia itu lebih penting daripada ngurus yang lain. Makanya, ya itulah. Nah ini, jadi dunia sedang bergerak begini. Nah kita berbahagia menjadi orang Indonesia. Makanya dari dulu itu orang itu pengen ke sini. Dulu dari India pengen ke sini. Mencari tanah yang indah. Dipimpin oleh Kudunga dari sana. Akhirnya transit ke Indonesia, kawasan Kalimantan. Bikin kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Cari lagi keindahan, anak cucunya geser ke ujung kulon. Dipimpin Dewa Warman. Bikin kerajaan Saloka Negara. Cari lagi keindahan, anak cucunya masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara namanya Warman. Punya anak lagi namanya Senasana, geser ke sekitaran Tasik, Ciamis. Baru Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin Mataram. Ini negara kita. Makanya terus ada Hindu. Nah setelah itu ada orang Eropa. Pengen cari kehidupan, karena kalau musim dingin orang Eropa kedinginan, maka dia harus cari rempah. Maka kemudian sekitar tahun 1515, Portugis datang ke Malaka. Dia kuasai itu Selat Malaka itu. Dia kalahkan para Meswara. Perang besar di sana terjadi. Ribuan bangsa kita mati untuk mempertahankan Selat Malaka. 1515 Malaka jatuh. Akhirnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, pintu masuk perdagangannya berhenti. Karena tadinya bisa langsung dagang dengan orang Eropa, dikunci sama orang Portugis. Akhirnya orang Portugis berikutnya datang lagi namanya Belanda. Masuk ke Batavia. Dan Batavia dikunci sama Belanda. Miskin semua kerajaan, miskin semua negara-negara di Nusantara. Maka kemudian seluruh anak bangsa berperang melawan Belanda di Batavia. Termasuk orang-orang dari Tasik Malaya. Mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya. Perang bersama Sultan Agung. Kemudian perang di Batavia. Atas itulah maka kemudian simbol perlawanannya menjadi awal berdirinya Malaya. Jadi Tasik Malaya dibangun oleh para pejuang. Dibangun oleh orang-orang kuat bagaimana mempertahankan kekuatan Nusantara untuk diwariskan pada anak cucunya. Nah itu diperingati. Jadi jangan kira Tasikmalaya itu ada karena tidur-tiduran. Karena bernyanyi-nyanyi. Es lilin macet perang. Bukan sambil duduk-duduk. Apa itu? Situ Ciburuy laonae sedih pancing nyareret. Itu setelah perang baru berleha-leha. Tadinya perang di sini. Entah berapa nyawa yang dikorbankan oleh nenek moyang orang Tasikmalaya. Demi apa? Punya harga diri bangsa Nusantara. Nah, itu yang kita peringati. Jadi sampean harus tahu. Lah kenapa harus dipertahankan? Apa hubungannya Belanda? Apa hubungannya Portugis? Harus dipertahankan. Karena apa? Karena bangsa ini sudah menjadi sebuah bangsa yang mampu merukunkan setiap perbedaan. Sebelumnya kerajaan-kerajaan besar sudah mampu menjadi bangsa yang kuat. Dan menjadi bangsa masa depan. Jadi bangsa di sini ini sebenarnya adalah gambaran masa depan. Terutama gambaran bagaimana kaum muslimin yang mampu mengakomodir, mampu mempertemukan kekuatan yang berbeda-beda. Makanya serangan-serangan waktu itu dilakukan oleh kaum muslimin. Untuk apa? Ya untuk menjamin sampean-sampean di sini ini sebenarnya sudah dibayangkan. Bahwa tanah Nusantara harus menjadi tempat anak-anak masa depan dari orang-orang yang waktu itu berperang mempertahankan kekuatan di Nusantara. Dan sekarang terlihat hasilnya. Kita menjadi bangsa yang kuat, kita menjadi bangsa yang stabil. Bahkan dunia sekarang bertanya,
Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa kita puluhan bangsa, puluhan agama, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Ini bukan diem-diem, bukan karena tidur-tidur terus leha-leha, ngangkat kaki. Ini penuh perjuangan. Nenek moyang kita berjuang. Akhirnya kita punya sebuah kawasan namanya wilayah. Kenapa kawasan Nusantara ini disebut wilayah? Coba. Karena yang punya teritori, yang membangun itu dulu adalah para wali. Jadi Indonesia kenapa kawasannya disebut wilayah? Karena al-wali punya wilayah. Jadi yang harus ketahui, makanya di Indonesia ini karena dulu strukturnya yang bangun para wali, maka Indonesia ini potret negara yang paling islami di muka bumi. Potret negara yang sangat Islam. Dan itu tidak ada di tempat lain selain di Indonesia. Pelan-pelan, biar sampai nggak gampang tersulut. Ngaji alon-alon sama saya ya. Negeri. Jadi karena disebut wilayah, artinya ini daerahnya Pawar. Makanya struktur di Indonesia ini, struktur yang sangat Islam. Pertama, satu-satunya negara yang mayoritas Islam. Yang penduduknya disebut rakyat, itu hanya di Indonesia. Makanya Indonesia itu ketemunya berbeda-beda, makanya menggunakan konsep raya, bukan konsep muslim kafir. Kalau pakai konsep muslim kafir mungkin seperti Kashmir. Sampai sekarang belum selesai perang. Mungkin sama kayak Kashmir. Mungkin sama kayak Bangladesh. Sampai sekarang belum selesai perang. Mungkin sama kayak Myanmar. Teman jangan menganggap ini di strukturnya. Makanya para ulama sepuh enggak dikit-dikit kafir. Enggak. Karena ro'iyah itu hidup bersama. Aturan disepakati bersama. Makanya ro'iyah itu kalau kumpul jadi satu namanya musyawarah. Musyarakah diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Musyarakah atau masyarakat kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat menggunakan konsep wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Makanya ketika berubah menjadi NKRI, pemimpin tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan mempertemukan perbedaan ini tidak mudah. Makanya ketuhanan yang Maha Esa selesai di Indonesia. Nah itu makanya di Indonesia sudah lakum dinukum waliyadin. Tapi hidup bersama. Kemanusiaan tertinggi adalah mengakui perbedaan Tuhan. Maka lahirlah persatuan, kemudian mengikuti konsep Islam murni, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kalimat yang dipakai adalah hikmah, bukan yang lain. Karena hikmah adalah pintu masuk menuju agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada di dunia manapun. Dalam kebijaksanaan masih ada kalimat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan masih ada permusyawaratan. Bahasa Arab semua itu, konsep Al-Quran semua. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Lah inilah. Lah kalau nggak para wali yang bikin nggak bisa. Makanya orang-orang datang pertama ke sini harus tahu itu. Di sini sudah maju bangsanya. Kerajaan Pajajaran sudah sangat kuat. Kerajaan Majapahit, kerajaan Singasari semuanya kuat. Jadi Islam datang ke sini bukan ketemu negara belantara, tapi ketemu peradaban yang maju. Agamanya Hindu. Orang Hindu yang boleh ngomong agama hanya para Brahmana. Yang lain tidak boleh, kesatria nggak boleh ngomong kastanya. Yang bisa mengimbangi Brahmana itu siapa? Wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya ada konsep wali yang masuk ke Indonesia. Kalau yang masuk ke Eropa panglima perang, yang masuk ke Afrika panglima perang, tapi masuk ke Nusantara adalah para wali. Nah yang menata itu tadi semua para wali, makanya teritorinya Ra'iyah disebut wilayah. Diterapkan di Mesir gak cocok, padahal di sana sebagian besar muslim. Mosok mau diterapkan di Indonesia.
Indonesia. Komunis juga nggak cocok karena dia diktator proletariat. Proletar yang memimpin di Indonesia konsepnya ro'iyah, maka yang berlaku tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi wasatiyah di tengah-tengah. Inilah Pancasila. Siapa yang mempertahankan para penerus wali? Maka santri-santri di daerah-daerah, di Tasik bergerak melawan Belanda, di Jawa Timur bergerak melawan Belanda. Untuk pengen punya merah putih saja waktu itu. Apa yang dilakukan? Ribuan nyawa. Karena merah putih menjadi simbol harga diri bangsa Nusantara. Perang di 10 November merebut merah putih. Di Jawa Tengah pengen punya merah putih. Takut ditembak Belanda. Di Jogja merah putih takut ditembak Belanda. Taruh di dalam rumah. Begitu taruh dalam rumah, tiangnya dikasih tebu. Tiang rumahnya dikasih kelapa. Tiang rumahnya dikasih padi, tiang rumahnya dikasih pisang. Belanda mikir ini mau apa ini, merah putih ada padinya adanya. Besoknya kemudian orang sana datang bawa tumpeng sama ayam makan. Kata Belanda, orang Jawa mau makan aja ribet. Di Surabaya kenapa merah putih disobek birunya yang punya Belanda? Karena pengen menegakkan merah putih. Resolusi jihad santri dikeluarkan tanggal 22 Oktober. Untuk apa? Menegakkan merah putih, merebut simbol harga diri bangsa. Jadi merah putih direbut untuk simbol harga diri bangsa, bukan untuk disembah. Ini maknanya apa? Memahami masa lalu. Makanya kemudian santri kalau ada 10 November bikin karnaval. Kalau ada 22 Oktober bikin hari santri. Untuk apa? Mengingat bahwa di masa lalu ada perjuangan. Di masa lalu ada perlawanan. Untuk apa? Untuk masa depan anak cucunya agar nyaman duduk sampai hari ini tanpa ada apa-apa. Di Malaysia jam 10 malam gak boleh pengajian. Berhenti. Di sini 24 jam bergerak. Sesukamu lah sampai besok juga boleh. Tapi Pak Bupati udah capek. Ini bangsa. Makanya harus tahu bahwa semua ini berkembang dan bergerak. Jadi yang terjadi hari ini itu bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Kenapa kita nyaman hari ini? Karena ada orang-orang yang pernah menumpahkan darahnya. Untuk apa? Untuk kenikmatan anak cucunya menempati tanah yang pernah diperjuangkan menjadi masa depan bangsa dan negara. Loh itu makanya kayak gini itu penting. Hari jadi apa ini penting. Jangan dikira. Makanya ada orang peringatan ulang tahun. Diperingati biar ingat. Oh dulu waktu ulang tahun bapak itu masih pakai sepeda ontel. Sekarang wah saya udah pakai mobil. Sehingga orang pakai mobil gak menyalahkan sepeda ontel. Gak kayak sekarang semua masa lalu disalahkan. Mentang-mentang bisa membeli McD, mentang-mentang bisa beli ke Kentucky, menyalahkan ingkung ayam. Mentang-mentang bisa bikin sinetron, menyalahkan wayang. Mentang-mentang bisa bikin speaker, menyalahkan beduk. Inilah fungsinya. Mentang-mentang bisa beli senapan, menyalahkan keris sama kujang. Itu masa lalu nenek moyang bangsa kita. Jangan kamu salah-salahkan. Ini fungsinya, memahami ini. Ini tepuk tangan, gak usah sungkan-sungkan. Gak apa-apa.